Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea dan Manchester City bermain imbang 4-4 dengan keputusan aneh wasit dari Anthony Taylor. Sementara Liverpool masuk dalam persaingan juara bersaing dengan Arsenal dan Manchester City di peringkat 3 besar. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Aston Villa menang meyakinkan usai menundukkan perlawanan Fulham dengan skor 3-1. Kemenangan besar juga didapat oleh Liverpool yang berhasil mengalahkan Brentford 3-0 dan membuntuti Manchester City di puncak klasemen. Aston Villa mendulang kemenangan penting setelah mengalahkan Fulham dengan skor 3-1. Skuad asuhan Unai Emery menutup babak pertama lewat gol bunuh diri dari Anthony Robinson dan John McGinn. Di babak kedua, Oli Watkins memperlebar kedudukan untuk skuad The Villa. Namun Fulham berhasil mencetak 1 gol hiburan melalui Raul Jimenez pada menit ke-70 pertandingan. Liverpool melanjutkan tren positif usai meraih kemenangan atas Brentford dengan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol dilesakan oleh Brice Mohamed Salah dan 1 gol dari Diogo Jota. Kemenangan ini membuat skuad The Reds naik ke posisi runner-up Premier League dengan raihan 27 poin. West Ham United berhasil memutus tren kekalahan di 3 laga terakhir setelah mampu memperdaya Nottingham Forest dengan skor 3-2. Hasil imbang justru diraih pada laga big match antara Chelsea dan Manchester City yang saling berbalas gol dan berakhir dengan skor 4-4. West Ham United akhirnya memetik poin penuh usai menang tipis atas Nottingham Forest dengan skor 3-2. Gol-gol The Hammers datang dari Lucas Paqueta, Jarrod Bowen, dan juga Thomas Soucek. Sementara kedua gol balasan The Forest sempat hadir melalui Taiwo Awoniyi dan Anthony Elanga. Hasil ini membuat anak asuh David Moyes bertengger di posisi ke-9 dengan mengemas 17 poin. Laga big match yang mempertemukan Chelsea dan Manchester City berjalan seru dan harus berakhir dengan skor 4-4. Di babak pertama, kedua tim mencetak masing-masing 2 gol. Mulai dari Erling Haaland, Thiago Silva, Raheem Sterling, dan Manuel Akanji. Meski babak kedua, Haaland, Rodri, Nicholas Jackson, dan Cole Palmer berhasil mencetak masing-masing gol. Selesai laga, Mauricio Pochettino terlihat nggak menyalami Pep Guardiola. Alasannya pelatih Manchester City ini mendatangi Anthony Taylor karena nggak puas dengan kepemimpinannya. Hasil ini membuat Manchester City gagal menjauh dari kejaran Liverpool dan Arsenal. Kedua klub tersebut membuntuti di peringkat 2 dan 3 dengan selisih 1 angka. 2 gol dari Robert Lewandowski berhasil membawa Barcelona mengungguli Deportivo Alaves dengan skor 2-1. Sedangkan Sevilla berhasil ditahan imbang oleh Real Betis dengan skor 1-1 dan mencatatkan hasil imbang dalam 5 pertandingan secara berturut-turut. Barcelona mendulang 3 poin penuh setelah mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 2-1. Di babak pertama, Blaugrana tertinggal 1 gol melalui Samu Omordion. Beruntung memasuki babak kedua, gol Robert Lewandowski menyelamatkan Barcelona dari kekalahan. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona berada di peringkat 3 klasemen sementara. Sevilla berhasil ditahan imbang Real Betis dengan skor 1-1 di pekan ke-13 La Liga. Skuad Los Nervionenses sempat tertinggal 1 gol melalui Ayoze Perez pada menit ke-72 pertandingan. Akan tapi 7 menit berselang, Ivan Rakitic mampu menyamakan kedudukan untuk Sevilla. Skuad asuhan Diego Alonso kini mencatatkan hasil imbang dalam 5 laga berturut-turut. Next, ada Napoli yang berhasil dipermalukan oleh sang tuan rumah Empoli dengan skor tipis 0-1. Masih dari hasil pertandingan Serie A di mana Inter Milan kembali merebut puncak klasemen dari Juventus usai menang meyakinkan atas Frosinone dengan skor 2-0. Napoli gagal meraih kemenangan setelah ditaklukkan oleh Empoli dengan skor akhir 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Viktor Kovalenko di penghujung laga. Kekalahan ini membuat Napoli gagal menyalip AC Milan di posisi ketiga dengan mengemas 21 poin. Inter Milan kembali meraih kemenangan usai menumbangkan Frosinone dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol dilesakan oleh Federico Di Marco dan Hakan Calhanoglu. Kemenangan ini membuat skuad Nerazzurri kembali ke puncak klasemen dengan mengkoleksi 31 poin.
Bayer Leverkusen melanjutkan rekor apik dengan membantai Union Berlin 4 gol tanpa balas. Keempat gol ditorehkan oleh Alex Grimaldo, Odilon Kosono, dan Jonathan Tah hingga Nathan Tella. Dengan hasil ini, skuad asuhan Xabi Alonso kembali naik ke puncak klasemen usai mengemas 31 poin. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Tottenham Hotspur yang ingin memulangkan Steven Bergwijn di musim dingin nanti. Sementara Thiago Alcantara tengah diminati oleh dua klub raksasa Italia yakni Juventus dan Inter Milan. Tottenham Hotspur sedang mengincar Steven Bergwijn yang tampil impresif di era divisi. Pemain asal Belanda ini sudah mencatat 5 gol dan 1 assist. Daily West akan bergerak menggait Bergwijn saat bursa musim dingin resmi dibuka. Thiago Alcantara tengah diminati oleh dua klub raksasa Serie A yakni Juventus dan Inter Milan. Pemain Liverpool ini memang sengaja direkrut untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Nerazzurri sendiri ingin menggunakan jasa Alcantara sebagai pengganti Henrikh Mkhitaryan. Sedangkan Juventus berminat sebagai pengganti Nicolo Fagioli yang terkena hukuman. Berita selanjutnya ada Chelsea yang mempertimbangkan untuk menggait Jamie Bynoe Gittens dari Borussia Dortmund dengan telah menyiapkan dana sebesar 35 juta pound sterling. Diuk rumor transfer klub Italia di mana Cesc Fabregas akan segera menjadi pelatih Como menggantikan posisi Mourinho Longo yang dipecat. Chelsea tengah menyusun rencana untuk menggait Jamie Bynoe Gittens dari Borussia Dortmund. Manajemen Chelsea tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh sang pemain. Hanya saja The Blues harus bergerak cepat mengingat Bynoe Gittens juga diincar oleh Newcastle United. Kedua klub juga dilaporkan harus menyiapkan dana sebesar 35 juta pound sterling. Arsenal berencana merekrut Douglas Luiz yang menjadi andalan Unai Emery bersama Aston Villa. Gelandang Brazil itu digadang akan menggantikan posisi Thomas Partey. Mikel Arteta selaku pelatih menilai Douglas Luiz akan cocok dengan skema permainannya. Namun The Gunners harus merogoh kocek sebesar 91 juta euro untuk menggaitnya ke Anfield Stadium. Barcelona dilaporkan akan menggait gelandang bertahan Leicester City yakni Wilfred Ndidi. Manajemen Blaugrana kepincut dengan kemampuannya walaupun bermain di Championship. Mereka akan memanfaatkan situasi kontrak Ndidi yang berakhir di tahun 2024. Artinya Barcelona bisa merekrutnya ke Camp Nou Spotify dengan status bebas transfer. Juventus memasukkan Pierre-Emile Højbjerg ke dalam daftar perburuan mereka di bulan Januari. Gelandang timnas Denmark ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Seperti yang diketahui, skuad Nyonya Tua sendiri sedang krisis gelandang. Hal itu disebabkan karena Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang mendapatkan hukuman. Cesc Fabregas semakin dekat untuk menjadi pelatih kepala FC Como 1907. Mantan pemain Barcelona ini akan menggantikan Moreno Longo yang dipecat oleh manajemen. Fabregas sudah menangani skuad muda Como 1907 sejak musim panas tahun lalu. Dirinya akan diberi tugas membawa klub milik Jarum Group ini meraih tiket promosi ke Serie A. Napoli dirumorkan akan mendepak Rudi Garcia dari kursi kepelatihan dan digantikan oleh Fabio Cannavaro. Sementara di babak penutup ada Borneo FC Samarinda yang semakin kokoh di puncak klasemen dengan mampu membawa pulang 3 poin di markas Bali United. Napoli dirumorkan akan segera mendepak Rudi Garcia dari posisi pelatih. Nama Fabio Cannavaro masuk ke dalam daftar incaran pelatih anyar yang dibidik manajemen Partenope. Mantan pelatih Al Nassr ini dianggap layak karena mengerti filosofi sepak bola Napoli. Selain Cannavaro, manajemen juga mengincar Igor Tudor untuk menggantikan posisi Garcia. William Gallas menyindir keputusan Mason Mount berlabuh ke MU. Pundit Sky Sport ini menilai sang pemain salah dalam memilih klub baru. Gallas menganggap Mount harusnya tetap memilih bertahan di Chelsea. Pundit asal Prancis ini menilai sang pemain akan menjadi bagian penting dari skema permainan Mauricio Pochettino. Borneo FC Samarinda membawa 3 poin penting usai mengalahkan Bali United dengan skor 1-2. Felipe Cadenazzi menjadi bintang kemenangan Borneo setelah torehkan 2 gol. Sementara sang tuan rumah hanya bisa membalas 1 gol lewat Jefferson Eustaquio di menit ke-50. Tambahan 3 poin ini memantapkan skuad pesut etam di puncak klasemen sementara.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Zulfikar. Semoga MU terus tampil konsisten dan tetap terjaga performa konsistennya. Kalau menurut kalian guys, kira-kira performa MU ke depannya bakal gimana? Konsisten atau enggak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.